Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, dan ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta M.T. Powell. Untuk itu dengan penuh kasih, saya mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, dan serahkan hati. Datang dalam hati, sucikanlah dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian sukma yang berpengasihan. Berilah wajahmu nyata bercahaya, ku akan percaya. Kita beribadah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dari nyanyian rohani 62 ayatnya yang pertama. Yang kudus, bangkit penebus, haleluya. Yang di bukit Golgota, haleluya. Dunia masih dalam keadaan berdiri, dengarlah hukum Tuhan dan petunjuk hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang-orang yang berdosa saja. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan. Dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dari nyanyian rohani 136 ayatnya yang pertama. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Nyanyian rohani 137 ayat yang kedua. Jikalau Allah itu congkak. Setelah kita mendengarkan berita keampunan, bersama-sama saya mengundang jemaat Tuhan bangun berdiri untuk kita mengaku iman percaya kita. Lalu kita akan menyiapkan nyanyian rohani nomor 13 untuk mengaminkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, hormat dan pujian. Haleluya, hormat dan pujian, nyanyian syukur sembah harus naik kepadamu ya Tuhan, karena rahmat-Mu Bapa, Bapa tunjuk kasih selamanya, anak beri anugerah kiranya dalam persekutuan Roh Kudus kesungguhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terangkat dari Efesus pasal 2. Kita baca dari ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-10. Kita berdoa. Bapa, kami datang lagi kepadamu. Kami menyadari apapun situasi yang terjadi hari ini, kami tetap beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa kepada setiap keluarga rumah tangga yang hari ini menyiapkan rumah mereka sebagai wadah pemberitaan firman Tuhan, menyiapkan rumah mereka sebagai tempat gereja kecil. Mari Bapa, Engkau ada di sana memberkati mereka, memberkati firman ini bagi kami semua, supaya menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahwa apapun caranya kami tetap beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu dengan kekuatan yang berasal dari sorga, dan di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kasih karunia menurut Alkitab mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Artinya bahwa segala sesuatu yang Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya miliki, entah itu harta, entah itu kekayaan, umur panjang, keluarga yang sehat, tubuh kita yang masih kuat, bahkan mungkin saat ini kita bebas dari corona, bukan karena semata kita baik, bukan semata kita punya usaha atau kita berprestasi, bukan semata karena kita layak, tapi semua yang kita punya, semua yang kita alami, semua yang kita miliki adalah datang dari Allah, pemberian Allah yang disebut kasih karunia. Jemaat Efesus sebenarnya sudah mati oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa, oleh karena penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap dewa-dewa. Bahkan saya percaya bahwa kita semua saat ini juga yang hidup untuk diri sendiri, hidup menurut daging, hidup dalam pikiran yang jahat, hidup di dalam dosa, patut dimurkai, dihukum mati, atau dibinasakan. Tapi karena kasih karunia Allah atas saudara-saudara dan saya, sehingga Dia mengutus anaknya untuk menebus, membebaskan, dan akhirnya kita pun memperoleh keselamatan. Dan semua yang Allah lakukan itu hanya dilakukan dengan cuma-cuma, dilakukan secara gratis. Untuk itu firman Tuhan mau menegur kita, mau mengingatkan kita, jangan lagi hidup seperti orang durhaka, jangan lagi hidup seperti orang sesat pikiran, sesat keinginan, dan sesat perbuatan. Pada ayat yang keempat dan 5, di mana dikatakan untuk beroleh kasih karunia atau untuk memperoleh anugerah Tuhan, tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang berdosa ini, kita dituntut untuk tetap beriman kepada Yesus, agar anugerah keselamatan itu kemudian menjadi milik kita. Jadi setiap orang memperoleh keselamatan itu bukan karena dia melakukan pekerjaan yang baik, atau bukan karena dia melakukan perbuatan yang baik, bukan karena jasa, bukan karena amal. Tetapi kita diselamatkan supaya kemudian kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Atau kita juga menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh orang banyak. Jemaat yang diberkati Tuhan, semua orang tahu saat seseorang terkapar karena COVID-19, maka istri, suami, atau anak-anak
Keluarga tidak dapat menolong dia. Keluarga bahkan akan menjauh daripada dia. Hanya dokter yang dapat menolong orang yang berada terkapar karena COVID-19. Bahkan dokter mempertaruhkan nyawanya untuk menolong kita supaya kita selamat, supaya pandemi COVID-19 ini boleh diangkat, boleh disembuhkan. Dan untuk menolong kita yang terkena corona, harus lebih dulu diisolasi, harus lebih dulu disterilkan, harus lebih dulu dipisahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tarik dalam kehidupan iman kita, bahwa ketika kita berdosa, ketika kita berada di dalam kehidupan penyembahan berhala, ketika kita berada dalam kekeliruan dan kejahatan oleh karena dosa, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita untuk mengeluarkan dari dosa dan kesalahan itu. Tidak ada yang dapat menarik tangan kita dari kejahatan dan dosa itu. Hanya Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus telah memberi hidupnya, telah memberikan nyawanya, telah mempertaruhkan hidupnya disalibkan. Tapi kemudian kalau dia bangkit pada hari ketika untuk kemudian kita diselamatkan, itu karena kasih karunia Allah terhadap Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Supaya kita juga dapat diselamatkan seperti mereka-mereka yang berada terkapar karena COVID-19. Maka kita yang beriman di dalam Tuhan harus diisolasi, di mana haruslah kita jauh dari segala dosa, jauh dari segala kejahatan. Hiduplah betul-betul mengandalkan Tuhan, supaya kemudian kita dapat diselamatkan. Dokter kita, dokter yang di dalam nama Yesus, dia sanggup melakukan perkara untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Dia memberi hidupnya, disalibkan, mati, dan dia boleh bangkit karena oleh kasih karunia Allah terhadap Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka dalam situasi yang kita alami pada saat ini, jemaat Tuhan, yang Tuhan tuntut dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang sampai saat ini masih sehat, yang masih jauh dari pandemi COVID-19, yang masih sehat, yang masih kuat, yang masih beribadah di dalam rumah-rumah mereka, yang masih punya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Mari bagian firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita, jemaat Tuhan, supaya kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, merapatkan diri kepada Tuhan, merapatkan keluarga kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah, dalam doa-doa, menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan, merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama, supaya kemudian bukan saja kita selamat dari COVID-19, tetapi kita selamat, diselamatkan, kita dihentar masuk ke rumah Tuhan, masuk ke dalam sorga, oleh karena kita telah memberi hidup dan kehidupan kita supaya Tuhan pimpin. Biarlah dalam situasi pada saat ini, jemaat yang diberkati Tuhan, buka hatimu, buka rumah tanggamu, buka kehidupan keluargamu untuk Tuhan selalu hadir dalam rumahmu. Kalau beberapa waktu sebelumnya di belakang kita, mungkin kita tidak dan jarang berdoa, jarang beribadah di rumah,
maka situasi saat ini, dalam kondisi saat ini mengajar kita supaya kita menjadikan rumah kita sebagai wadah pemberitaan firman Tuhan. Firman memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kita masuk pada persembahan syukur. Kita menyambut persembahan syukur dari nyanyian Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Dengarlah apa kata firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita masuk pada doa persembahan sekaligus syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa hari ini hari yang kudus. Kami masih punya kesempatan untuk berdoa, beribadah, memuliakan nama-Mu. Bahkan di rumah-rumah jemaat, gerahkan hati mereka Tuhan, supaya rumah mereka menjadi wadah pemberitaan firman. Rumah mereka menjadi wadah gereja kecil, yang mana keluarga dapat dihimpunkan untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan yang mana Tuhan Engkau menjaga kami dari virus COVID-19. Itu bukan kami isolasi diri kami di rumah, karena Tuhan, kami tahu semua itu terjadi karena kasih karunia Allah atas kami, di mana Engkau pelihara dan jaga kami, dan Engkau yang menjauhkan kami. Bukan pada COVID-19, tapi segala kecelakaan, segala mara bahaya, Engkau menjaga kami. Dan kami percaya bahwa satu urat rambut dari kepala kami tidak jatuh, oleh karena kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih sampai saat ini Engkau pelihara dan jaga kami. Kami selaku hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua dan syamaas, walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kami selalu berusaha dengan cara Tuhan
supaya kemudian setiap orang yang mengisolasikan diri di rumah mereka masing-masing, mereka juga menerima pemberitaan firman Tuhan di mimbar gereja ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami juga berdoa, bersukacita dan bersyukur untuk tim multimedia yang Tuhan Engkau bekerja dengan mereka. Mereka selalu bersedia, mereka selalu siap, supaya kebenaran firman Tuhan ini sampai di rumah keluarga masing-masing. Iya Bapa, beri kekuatan ekstra pada mereka. Tetapi juga hamba berdoa secara khusus untuk PHMJ. Mari Bapa Engkau pakai mereka, hikmat Tuhan ada di dalam mereka, supaya bagaimana mereka tetap standby, mereka tetap mengatur segala pekerjaan pelayanan ini dengan cara yang dapat mereka kerjakan, supaya jemaat-jemaat Tuhan menerima pelayanan. Begitu juga penatua dan syamaz, majelis-majelis. Kadangkala Tuhan, kami memberi hidup dan kehidupan kami untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan ketika jemaat-jemaat membutuhkan pelayanan kami. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjauhkan kami dari bakteri yang menakutkan ini. Tanpa seizin-Mu kami percaya bahwa Engkau tetap menjaga kami. Kami berdoa Tuhan untuk kepala-kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak. Bahkan ada anak-anak kami yang terjebak Tuhan, ketika mereka harus kembali pulang dalam rumah tangga dan keluarga kami. Ada istri, ada suami yang bisa saja terjebak, tidak bisa kembali karena lockdown. Tapi kami percaya sebagaimana Engkau jaga kami di sini, Engkau juga jaga mereka, anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi di sana Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kasih karunia Yesus selalu ada pada kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga Oma Parjer di Week 1, atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga Julius Palita di Week 1 atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga Ewan Diwoy atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga James Tai atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga Johan Berhitu atas ulang tahun pernikahan yang kedua dan hari ulang tahun yang pertama dari anak Michele Angelica Berhitu. Juga keluarga Ian Ormoserai atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, secara khusus atas hari ulang tahun anak kekasih mereka yang ke-24 pada hari ini 19 April 2020. Dari Ananda Donald Ormuserai. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga anak kekasih ini dalam usianya, dalam pendidikan dan masa depannya. Dan kami berdoa juga untuk perlindungan anak kekasih Cynthia dan Yosua Ormuserai dalam studi di Australia. Tuhan, Engkau jaga mereka Tuhan dari COVID ini. Karena bukan kami Indonesia yang mengalami virus ini, tapi mereka yang ada di luar sana pun terancam. Tapi kami percaya Engkau jaga dan pelihara mereka. Juga ucapan syukur dan persembahan dari warga jemaat yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan untuk beberapa minggu ini ada banyak ucapan syukur, ada banyak persembahan yang mereka kirim supaya dapat menunjang pekerjaan pelayanan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang terus mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk perpuluhan yang datang dari keluarga Oma Parjer di Week 1, tetapi juga datang dari keluarga Penatua Ian Ormuserai. Tuhan, Engkau berkati perpuluhan. Dalam situasi seperti ini, perpuluhan juga menolong pekerjaan pelayanan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit. Bapak Domingus Salakai
Kontrol di Karyadi Semarang, Syamas Jekrei dalam pemulihan, Syamas Espatai sakit di rumah, Penatua Apariri dalam pemulihan, Bapak dan Ibu Nomensen Rumpaisum sakit dan dirawat di rumah, Ibu Pariri dalam pemulihan pasca melahirkan, Penatua Pitkuri sakit dan dirawat di rumah sakit Dian Harapan. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan menjaga, memberi kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Tetapi juga kami berdoa secara khusus Bapak Penatua De Gerden dalam pergumulan. Berkati istri dan anak-anak, kami percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Oleh sebab itu kami tetap berdoa sampai betul-betul Tuhan Engkau memulihkan dan Engkau menolong Bapak kekasih. Panitia pembangunan gedung sekolah minggu dan juga tim penjaringan majelis jemaat 2021-2026 dalam situasi apapun Tuhan, panitia tetap akan bekerja untuk mensukseskan penjaringan majelis jemaat ini. Kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami akibat COVID-19. Kami berdoa Tuhan, terutama kepada dokter-dokter yang mempertaruhkan nyawa mereka dan hidup mereka, mempertaruhkan keluarga dan rumah tangga mereka, supaya pandemi ini Tuhan boleh berakhir. Dan mereka yang terkapar oleh karena pandemi ini, kami percaya ada obat yang Engkau berkati, makan, minum yang dan vitamin-vitamin yang masuk mereka konsumsi Tuhan berkati supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Bapa di surga, bangsa dan negara ini kami serahkan untuk semua usaha dan kerja mereka. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa Tuhan untuk sinode dan klasis kami. Tapi kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GKI Diaspora Kota Raja, pendeta-pendeta, penatua-penatua dan syamas-syamas, pekerja-pekerja gereja. Kami berdoa untuk kepala-kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak kami, pemuda dan pemudi, anak-anak kami yang balita sekalipun Tuhan. Tuhan Engkau bangun tembok yang kokoh, pelihara mereka, jaga mereka Tuhan dari pandemi ini Tuhan, supaya satu pun dari jemaat GKI Diaspora Kota Raja Engkau menjauhkan kami dari COVID ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus terima kasih. Kami tahu bahwa dengan situasi corona ini kami kemudian tak dapat melakukan apa-apa. Dan mungkin saja ada keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan soal makan, soal ekonomi. Kami taruh mereka di dalam doa. Dan kami minta Tuhan supaya majelis diakonia terus bekerja dengan baik, supaya jangan ada satu dari jemaat kami Tuhan mengalami kelaparan karena pandemi ini. Tapi mereka Tuhan yang Kau jaga, orang-orang percaya. Kami tahu bahwa kami tidak akan mati karena kelaparan. Kami tidak akan menjadi peminta-minta, karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kami. Bapa di sorga, terima kasih. Ini syafaat kami. Pelayanan-pelayanan yang terjadi hari ini, mari Bapa Engkau berkati kami dan terus pakai kami. Sebagaimana firman Tuhan bahwa kami semua telah diselamatkan oleh kasih karunia. Dan Tuhan menuntut kami daripada apa yang kami telah terima sebagai tanda kasih karunia Allah. Kami bekerja untuk Engkau. Kami memberi hidup dan kehidupan untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Dan kami mau melakukan yang terbaik dalam setiap langkah hidup kami, baik secara pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala pemberian dan persembahan yang hari ini diberikan di rumah Tuhan maupun di rumah-rumah yang akan dipersiapkan dan disetor ke bendahara, kami percaya Engkau berkati tangan-tangan mereka supaya pemberian menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dari nyanyian rohani 144,
ayat pertama dan kedua, dan pada ayat kedua saya mengundang kita bangun dan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyian rohani 144. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Bapak dan Ibu, baik terutama di rumah, silakan duduk dan kita bersaat teduh. Saat teduh selesai.